Selamat sore, perkenalkan nama saya Deborah Kaila Sitorus dengan NIM C025-006 dari Prodi D3 Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyusunan anggaran biaya konversi dan anggaran beban usaha. Pengertian biaya konversi. Biaya konversi atau conversion cost merupakan jumlah biaya overhead perusahaan dan tenaga kerja untuk menghasilkan produk jadi dan bahan mentah. Perhitungan conversion cost ini merupakan biaya tenaga kerja yang terkait dengan pengeluaran karyawan yang melakukan proses produksi secara langsung. Dengan melakukan perhitungan conversion cost, suatu bisnis akan dapat memberikan gambaran pengeluaran produksi inventaris dengan lebih jelas. Biaya konversi adalah biaya yang mengubah bahan baku menjadi produk, terdiri dari yang pertama biaya tenaga kerja langsung, yang kedua biaya overhead pabrik, yang kedua penyusunan anggaran biaya tenaga kerja langsung. Tenaga kerja langsung adalah tenaga kerja manusia yang bekerja langsung mengolah produk untuk perusahaan. Misalnya yang memproduksi kursi rotan yang disebut tenaga kerja langsung, seperti tukang potong rotan, tukang ukur kursi rotan, tukang rakit kursi rotan, tukang ketam kursi rotan, tukang warna kursi rotan. Adapun tenaga kerja tidak langsung adalah tenaga kerja manusia yang ikut membantu menyelesaikan produk, seperti mandor, manajer produksi, penyelia, dan lain-lain. Untuk menyusun anggaran biaya tenaga kerja langsung, terlebih dahulu ditetapkan biaya tenaga kerja langsung standar per unit produk. A. Biaya tenaga kerja langsung standar per unit produk. Biaya tenaga kerja langsung standar per unit produk terdiri dari yang pertama, jam tenaga kerja langsung. Jam standar tenaga kerja langsung atau JSTKL adalah taksiran sejumlah jam tenaga kerja langsung yang diperlukan untuk memproduksi satu unit produk tertentu. Jam standar tenaga kerja langsung dapat ditentukan dengan cara A. Menghitung rata-rata jam kerja yang dikonsumsi dalam suatu pekerjaan dari kartu harga pokok periode yang lalu. B. Mencoba jalan operasi produksi di bawah keadaan normal yang diharapkan. C. Mengadakan penyelidikan gerak dan waktu. D. Mengadakan taksiran yang wajar. E. Memperhitungkan kelonggaran waktu untuk istirahat, penundaan kerja yang tak bisa dihindari dari faktor kelelahan. Yang kedua, tarif upah standar tenaga kerja langsung. Tarif upah standar tenaga kerja langsung adalah taksiran tarif upah per jam tenaga kerja langsung. Tarif upah standar tenaga kerja langsung dapat ditentukan atas dasar A. Perjanjian dengan organisasi karyawan. B. Dapat upah masa lalu yang dihitung secara rata-rata. C. Perhitungan tarif upah dalam operasi normal. Setelah jam standar tenaga kerja langsung ditetapkan, kemudian disusun jam kerja standar tenaga kerja langsung terpakai. B. Jam kerja standar tenaga kerja langsung terpakai. Untuk menyusun jam kerja standar tenaga kerja langsung terpakai, diperlukan data anggaran produk dan jam standar tenaga kerja langsung. Rumus yang dapat digunakan dalam menyusun jam kerja standar tenaga kerja langsung terpakai adalah sebagai berikut. JKST sama dengan 2P kali JSTKL, yang dimana JKST ialah jam kerja standar tenaga kerja langsung terpakai, P sama dengan unit ekuivalen produk, JSTKL ialah jam standar tenaga kerja langsung. Setelah disusun jam kerja standar tenaga kerja langsung terpakai, kemudian disusun anggaran biaya tenaga kerja langsung. C. Anggaran biaya tenaga kerja langsung. Tenaga kerja langsung adalah tenaga kerja yang secara langsung terlibat dalam proses produksi dalam perusahaan. Rumus yang dapat digunakan dalam menyusun anggaran biaya tenaga kerja langsung atau biaya tenaga kerja langsung standar sebagai berikut. Anggaran BTKL sama dengan JKST kali TUST atau B kali BTKLSP. Misalkan dari data tarif upah standar tenaga kerja langsung per jam 500,
maka dapatlah disusun anggaran biaya tenaga kerja langsung dihitung dengan cara JKST kali TUST, yaitu 2,2 jam kali 500 sama dengan 1100 atau P kali BT KLSP, yaitu 22 botol kali 50 sama dengan 1100. Yang ketiga, penyusunan anggaran biaya overhead pabrik. Biaya bahan baku atau biaya tenaga kerja langsung terjadi untuk membiayai produksi. Artinya, bila perusahaan tidak melakukan kegiatan produksi, maka biaya tersebut tidak terjadi. Besar kecilnya biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung bergantung pada tingkat produksi. Biaya-biaya overhead pabrik atau factory overhead adalah biaya-biaya dalam pabrik yang dikeluarkan oleh perusahaan-perusahaan dalam rangka proses produksi, kecuali biaya bahan mentah langsung dan tenaga kerja langsung. Di dalam menentukan besarnya dana yang harus dianggarkan untuk anggaran biaya overhead pabrik, terdapat dua permasalahan pokok yang perlu dipecahkan. Yang pertama, masalah penanggung jawab dalam perencanaan biaya dan masalah menentukan jumlah biaya atau anggaran. Rumus mencari penyusunan anggaran biaya overhead pabrik adalah BOP variabel tambah BOP tetap. Contohnya, BOP variabel 0,1 jam kali 650 sama dengan 68, BOP tetap 0,1 jam kali 320 sama dengan 32. 68 tambah 32, maka dapatlah hasil BOP per botolnya sebesar Rp 100. Yang terakhir, penyusunan anggaran beban usaha. Beban usaha adalah beban kegiatan pokok perusahaan yang tidak terjadi di pabrik. Selain harga pokok jualan atau cost of sales, beban usaha terdiri dari beban penjualan, beban administrasi dan umum. Beban penjualan adalah beban yang terjadi untuk kepentingan penjualan produk utama. Beban penjualan ada yang bersifat tetap, tetapi ada juga yang bersifat variabel. Sedangkan beban administrasi dan umum adalah beban yang umumnya terjadi pada bagian personalia, bagian keuangan, dan bagian umum, seperti beban gaji pemimpin dan staf, beban depresiasi peralatan kantor, beban pernik kantor, beban pemeliharaan kantor, dan beban umum lainnya. Beban administrasi dan umum biasanya bersifat tetap. Kesimpulannya, tenaga kerja langsung adalah tenaga manusia yang langsung bekerja mengolah produk. Biaya tenaga kerja langsung adalah upah yang harus dibayar untuk tenaga kerja langsung. Upah untuk tenaga kerja langsung biasanya menggunakan sistem upah per unit produk yang dihasilkan atau sistem upah per jam kerja langsung. Untuk memperoleh biaya tenaga kerja langsung yang dianggarkan adalah jam kerja standar tenaga kerja langsung terpakai dikali tarif upah standar tenaga kerja langsung. Biaya overhead pabrik atau BOP adalah biaya yang terjadi di pabrik selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Bila ingin menyusun anggaran laba rugi metode pengharga pokokan variabel, maka biaya overhead pabrik dipisahkan menjadi BOP variabel dan BOP tetap. Tetapi bila ingin menyusun anggaran laba rugi metode pengharga pokokan penuh BOP, tidak perlu dipisahkan menjadi dua, terkecuali untuk kepentingan pembedaan anggaran laba rugi antara metode pengharga pokokan variabel dengan metode pengharga pokokan penuh. Sekian dari saya tentang penyusunan anggaran biaya konversi dan anggaran beban usaha. Adapun kesalahan kata dalam ucapan saya mohon dimaafkan. Terima kasih.